Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-201, dengan judul Gua Sarang. Langsung ke dalam alurnya. Seniman bela diri berpakaian hitam dengan sedih tersenyum dan berkata, "Saya ingin, tetapi saya harus memiliki kekuatan untuk pekerjaan itu. Harta karun semacam ini mungkin tidak dilindungi hanya oleh dua kadal petir. Bahkan mungkin saja kelompok suku kadal petir kecil. Jika saya pergi, saya khawatir saya sudah mati bahkan sebelum saya tiba." Petik 2. Bahkan jika aku tiba dengan selamat, dan beruntung tidak bertemu dengan kadal petir, harta karun atribut petir yang langka bukanlah sesuatu yang bisa aku campur tangan. Ini berisi kekuatan guntur yang sangat kuat. Jangankan material atribut petir yang berharga, saya bahkan tidak dapat memilih Thundergrass yang berusia 500 tahun. Jika saya tidak sengaja menyentuh daunnya, maka saya akan mengikuti nasib yang sama seperti saudara laki-laki junior saya. Petik 2. Seniman bela diri berpakaian hitam melirik pemuda altering muskel yang terbaring tak sadarkan diri di tanah. Lin Ming berkata, "Apakah tebakan Anda benar atau tidak? Informasi yang Anda katakan kepada saya sangat berharga. Bicaralah, hadiah seperti apa yang Anda inginkan?" Petik 2. Seniman bela diri berpakaian hitam sangat senang, dia telah berbicara dengan tujuan akhir ini dalam pikirannya. Jika pihak lain memakan dagingnya, tidak masalah meskipun dia hanya diberi sedikit sup. Dia ragu-ragu dan berkata dengan jujur, "Saya tidak tahu apakah benar-benar ada harta karun, jadi agak terburu-buru untuk membicarakan hadiah. Itu hanya, senior, bisakah kamu menyelamatkan saudara laki-laki junior magang saya dulu? Jika dia dibiarkan dalam keadaan ini lebih lama lagi, dia mungkin tetap cacat seumur hidupnya." Seniman bela diri berpakaian hitam berbicara dengan susah payah. Karena dia tidak tahu berapa umur Lin Ming, atau mungkin bahkan Lin Ming adalah monster tua, dia mungkin telah mendengar dia dan percakapan saudara laki-laki magangnya. Dia hanya bisa berharap bahwa sesepuh perkasa ini bukanlah seseorang yang akan menyimpan hal-hal kecil di hatinya. Benar saja, Lin Ming berkata, "Tidak masalah." Menuju pria kecil yang terbaring di lantai, Lin Ming tidak terlalu peduli padanya. Dia mengeluarkan sebotol pil dari cincin spasial dan berjalan ke sisi gadis kembar. Lebih dari separuh tubuh pemuda itu hangus. Setelah dia menyelidiki pemuda dengan kekuatan jiwanya, Lin Ming menemukan bahwa masih ada kekuatan guntur yang sangat menindas yang tersisa di tubuhnya. Alasan pemuda itu terluka parah adalah karena guntur yang terus membara. Lin Ming meraih tangan pemuda itu. Menggunakan jiwa gunturnya, dia dengan mudah dapat menguras kekuatan guntur dari pemuda, dan menyerap semuanya ke dalam jiwa guntur. Kemudian, dia mengambil pil dari botol di tangannya dan memasukkannya ke mulut pemuda itu. Meskipun saudara kembar tidak tahu jenis obat apa yang telah diberikan Lin Ming kepada saudara laki-laki senior magang kedua mereka hanya perlu melihat bagaimana pil itu menyala dengan cahaya sambil mengeluarkan aroma yang kaya untuk menebak bahwa pil ini pasti obat ajaib yang mahal. Dikatakan bahwa obat ajaib tingkat tinggi biasanya bernilai ribuan tael emas. Bahkan ada pil yang secara langsung dapat meningkatkan budidaya seniman bela diri yang menghabiskan puluhan ribu tael emas. Jika mereka bisa mendapatkan pil seperti itu, maka kedua saudara perempuan itu tidak akan mengalami kesulitan seperti itu dalam perjuangan mereka untuk mencapai tahap mengubah otot. Memikirkan hal ini, mata kedua saudari itu memanas karena sedikit rasa iri. Kekuatan guntur telah dihilangkan oleh Lin Ming. Bersama dengan khasiat pil yang cepat, pemuda yang tidak sadar terbatuk-batuk dan bangun. Dia melihat sekeliling dengan bingung. Serangan berat yang dia terima menyebabkan dia melupakan apa yang telah terjadi padanya. "Bagus," Lin Ming berdiri dan berkata kepada seniman bela diri berpakaian hitam, "Ayo pergi."
Terima kasih, senior. Seniman bela diri berpakaian hitam ingin meninggalkan saudara kembarnya untuk menjaga kakak magang junior kedua, tapi dia khawatir membiarkan mereka tinggal di sini sendirian, jadi dia membiarkan mereka semua pergi bersama. Seniman bela diri berpakaian hitam telah melakukan banyak penelitian untuk melacak kadal petir. Dia mampu mengikuti jejak dan jejak aktivitas mereka untuk menelusuri kembali langkah mereka. Bahkan jika itu adalah tanah batu yang keras di mana langkah kaki berserakan, dia masih bisa mengandalkan bau dan petunjuk lain untuk melanjutkan secara akurat. Akhirnya, dia membawa Lin Ming ke sarang dua kadal guntur. Ada di sana, di balik batu besar itu. Seniman bela diri berpakaian hitam menunjuk ke sebuah gua yang sangat terpencil dan tersembunyi tidak terlalu jauh. Gua itu seluruhnya terdiri dari biji magnet, dan di dalamnya gelap gulita. Itu tampak seperti mulut binatang buas raksasa. Lin Ming menyelidiki dengan kekuatan jiwanya dan menemukan bahwa ada kekuatan guntur yang sangat bersemangat yang bergelombang dari dalam gua. Benar untuk ikut. Dia juga harus berterima kasih kepada seniman bela diri berpakaian hitam, jika tidak, dia tidak akan menemukan tempat ini. Lin Ming berkata, tidak apa-apa jika kamu menunggu di luar. Aku akan masuk. Petik 2. Setelah batu besar disingkirkan, pintu masuk gua hanya sedikit lebih lebar dari 10 kaki, itu hanya cukup bagi Thunder Lizard untuk melewatinya. Tampaknya batu ini digerakkan oleh kadal petir untuk menyembunyikan pintu masuk gua. Itu seperti sebuah gerbang, setiap kali seseorang masuk atau keluar, mereka harus memindahkan gerbang. Lin Ming menyebarkan kekuatan jiwanya dan dengan hati-hati berjalan ke dalam gua. Suasana di dalamnya gelap dan lembab, tetapi itu tidak mempengaruhi persepsi Lin Ming. Dia berjalan beberapa puluh kaki, ketika dia tiba-tiba melihat cahaya di depannya. Bagian dalam gua sebenarnya adalah ruang yang sangat besar. Ada lubang masuk kecil yang mengalir melalui tanah, dan suara air yang menetes ke tanah jelas bergema melalui kesunyian gua yang kosong. Pemandangan di sini tidak terlalu buruk, pikir Lin Ming sambil mempertahankan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan hatinya menjadi dingin. Niat membunuh yang gelap telah mengunci dirinya, dan perasaan bahaya yang akan segera muncul dari hatinya. Detik berikutnya, lampu merah menyala dan bola guntur menghantam tubuh Lin Ming. Kadal guntur. Lin Ming langsung mengeluarkan tombak lembut mendalam yang berat. Kadal petir ini bahkan lebih kuat dari dua yang terakhir dia temui, dan gelombang petir merah yang menembus tubuhnya jauh lebih menindas. Meskipun Lin Ming memiliki jiwa guntur, dia tidak dapat segera memadamkannya. Pada saat ini, kadal petir yang bersembunyi di bayang-bayang meraung lagi. Bola merah guntur ditembakkan satu demi satu dan 7 atau 8 dari mereka membombardir Lin Ming seperti badai yang ganas. Kaca, kaca, kaca. Batuan di sekitar Lin Ming terpecah karena kekuatan serangan ini. Lin Ming berdiri di tengah rentetan guntur ini, menerima setiap untai guntur. Sensasi kesemutan yang intens dan menyakitkan membanjiri dirinya. Pada awalnya, Lin Ming sangat tidak nyaman, tetapi karena kekuatan guntur yang sangat besar secara bertahap diserap olehnya, Lin Ming merasakan sedikit kegembiraan. Astaga, kadal guntur periode kondensasi pulsa puncak ini tidak lebih lemah dari Ciguda. Menyadari kekuatan kadal guntur ini, Lin Ming sangat senang. Tanpa ragu, satu-satunya alasan kadal ini dapat berevolusi pasti karena harta karun atribut petir yang langka. The Thunder Lizard menemukan bahwa kekuatan yang biasanya tak terhentikan dari rentetan gunturnya tidak berpengaruh apapun pada Lin Ming. Ini menggeram dan berlari ke arah Lin Ming, ingin membantingnya ke dinding batu dan meremasnya menjadi pati daging. Lin Ming memberikan tembakan keras. Dia melangkah mundur dengan kaki kirinya, menekannya ke batu. Dia mengangkat kedua lengannya ke atas dan esensi sejati meletus dari tubuhnya.
Tombak lunak mendalam yang berat itu seperti gunung yang jatuh dari langit. Bang! Tombak Lin Ming menghantam bagian atas punggung kadal guntur. Pada saat yang sama, tubuhnya memanfaatkan kelembaman dan melompat ke atas. Tepat setelah itu, kadal petir bertabrakan dengan dinding batu, dan seluruh gua bergetar seperti gempa bumi yang terjadi saat batu-batu besar mulai berjatuhan. Seniman bela diri berpakaian hitam dan saudara kembar telah menunggu di luar gua ketika mereka tiba-tiba mendengar raungan yang mengamuk dan suara benturan keras berdering dari dalam. Mereka segera pucat. Kedua saudara perempuan itu bahkan mempertimbangkan untuk pergi lebih dulu. Jika senior di dalam itu mengalami kecelakaan dan binatang buas itu lari, maka mereka akan mati bersamanya. Kakak magang senior, kami bukan. Tidak apa-apa. Seniman bela diri berpakaian hitam melambaikan tangannya sebagai pemecatan. Mendengarkan raungan itu, dia bisa menilai kekuatan kadal guntur di dalamnya. Ini seharusnya tidak cocok untuk Lin Ming. Dia berpikir bahwa kadal petir pria dan wanita dari sebelumnya adalah pasangan, tetapi tampaknya mereka sebenarnya adalah ibu dan anak. Saat ini di dalam gua itu sebenarnya ada kadal jantan dewasa yang paling ganas. Jagoan. Kadal petir menyerang dengan ekornya. Lin Ming meraung dan arus seperti sutra meledak. Tanpa ragu-ragu dia mengangkat tombak dan menghancurkan ekornya. Kaca. Terdengar suara retakan batu. Tombak lembut mendalam berat Lin Ming telah bengkok menjadi bulan sabit. Meskipun tombak lembut yang mendalam berat sangat elastis, ia masih tidak bisa menahan guncangan sekuat itu. Seniman bela diri normal akan memiliki tangan mereka lumpuh dan bahkan lengan mereka patah karena benturan seperti itu. Namun, setelah Lin Ming memasuki pagoda bertuah, kekuatan fisik tubuhnya menjadi menakutkan. Dia mampu menahan dampak ini, dan sebaliknya, tulang belakang kadal petir yang terluka oleh arus seperti sutra. Mati. Lin Ming tidak membuang waktu lagi. Dia langsung membuka kekuatan Dewa Sesat. Pemusnahan guntur. Untuk menghadapi master periode kondensasi pulsa puncak, Lin Ming hanya bisa menggunakan langkah terkuatnya. Paling buruk, dia hanya akan kembali ke gua dan menunggu sampai dia pulih ke kondisi puncak sebelum dia keluar lagi. Kekuatan guntur dan api saling terkait. Gua yang gelap itu langsung mekar dengan kilauan yang menyilaukan, seolah matahari mulai terbit dari dalam gua. Kilatan cahaya terang bersinar dari gua, bahkan seniman bela diri berpakaian hitam dan dua si kembar tidak bisa membantu tetapi menutup mata mereka. Mengikuti dari dekat adalah ledakan yang menghancurkan telinga, itu setidaknya 10 kali lebih keras dari raungan kadal petir. Gelombang kejut yang terlihat keluar dari gua yang gelap. Batu besar 10.000 jin yang telah digunakan untuk memblokir pintu masuk gua dikirim terbang seperti bola ringan yang telah ditendang, itu langsung terbang di udara. Seluruh gua bergetar. Bahkan tanah berbatu di bawahnya bergetar saat getaran hebat melewati seluruh gua dan batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit-langit. Pada saat itu, kedua gadis kembar itu curiga bahwa gua tersebut akan runtuh. Di dalam gua, gelombang darah sudah menodai tanah berwarna merah tua. Lin Ming menopang dirinya dengan tombak lembut mendalam yang berat, terengah-engah saat dia menatap mayat besar. Kadal guntur. Meskipun kekuatan Lin Ming telah meningkat pesat setelah memasuki pagoda bertuah, jumlah esensi sejati yang digunakan Thunderfire Annihilation telah meningkat seiring dengan itu. Hanya dalam satu gerakan, hampir 40% dari cadangan esensi sejati Lin Ming yang luas telah dikonsumsi. Biayanya cukup besar. Lin Ming menjejalkan beberapa pil ke dalam mulutnya dan mengeluarkan True Essence Stone saat dia terus menyerap esensi sejati di dalamnya. Setelah dia pulih sedikit, Lin Ming berdiri dan terus berjalan lebih dalam ke dalam gua. Dia bahkan tidak repot-repot meluangkan waktu untuk memotong mutiara guntur dari kadal guntur yang mati. Lin Ming sudah menyelidiki lebih jauh ke dalam gua dengan kekuatan jiwanya,
dan tidak merasakan musuh atau ancaman lain di dalamnya. Di ujung gua, ia menemukan bambu merah yang berakar di permukaan biji magnet yang keras, tumbuh dengan keras kepala. Busur petir merah melilit cabang bambu saat itu berderak. Daun bambu itu seperti pedang tajam. Kekuatan guntur yang tak tertandingi terus mengalir keluar dari bambu ini. Tanpa diragukan lagi, bambu ini adalah alasan kaya kekuatan guntur gua. Bambu ini adalah harta atribut guntur yang disebutkan oleh seniman bela diri berpakaian hitam. Episode ke-202, dengan judul Bambu Semangat Listrik Valet, langsung ke dalam alurnya. Melihat bambu guntur merah ini, Lin Ming bisa merasakan kekuatan yang luar biasa yang memancar darinya. Merasa bersemangat, dia bersiap untuk memetik bambu tersebut. Namun, dia segera berhenti. Apakah ada tabu dalam memilih bahan berharga semacam ini? Dia belum pernah melihat bambu petir ini sebelumnya, tapi mungkin seniman bela diri berpakaian hitam itu mungkin pernah mendengarnya. Dengan pemikiran ini, Lin Ming memanggil seniman bela diri berpakaian hitam untuk masuk. Seniman bela diri berpakaian hitam telah menunggu dengan sabar di luar gua, merasa sedikit gelisah. Dia takut dia salah menebak dan telah membangkitkan kemarahan Lin Ming karena itu. Meskipun Lin Ming mengatakan tidak masalah apakah dia benar atau salah, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Lin Ming tidak akan memusuhi mereka. Pada saat ini, dia mendengar suara Lin Ming di telinganya, berbicara hanya beberapa kata, masuk gua dan periksa ini untukku. Hati seniman bela diri berpakaian hitam menegang. Dia mengertakkan gigi dan mengatakan pada saudara kembar dan remaja tahap pelatihan Viscera, ikutlah denganku. Kelompok itu dengan hati-hati masuk dengan jinjit mereka. Karena pencahayaan redup di dalam gua, saat gadis kembar itu berjalan lebih dalam, mereka merasakan sesuatu terbentur di kaki mereka. Begitu mereka mengintip ke bawah, mereka melihat kadal guntur merah besar tergeletak mati di lantai. Si kembar hampir pingsan saat mereka menjerit mengkhawatirkan. Tidak apa-apa, sudah mati, seniman bela diri berpakaian hitam meyakinkan. Saat dia melihat sisik merah tua dari kadal petir, seniman bela diri berpakaian hitam itu terkejut. Ini adalah Thunder Lizard yang setara dengan seniman bela diri periode kondensasi puncak puls dalam kekuatan. Bahkan jika tuannya yang bertemu orang ini, dia akan langsung terbunuh. Namun sekarang, binatang yang menakutkan ini telah dibantai. Saat kelompok itu mencapai ujung gua, seniman bela diri berpakaian hitam akhirnya tiba di tempat Lin Ming berada. Saat seniman bela diri berpakaian hitam melihat bambu merah di depan Lin Ming, dia menghela nafas lega. Dia tidak salah. Lin Ming menunjuk ke bambu merah dan bertanya, "Kamu tahu apa ini?" Seniman bela diri berpakaian hitam itu mengalihkan pandangannya ke bambu merah. Dia tidak melihatnya dengan baik beberapa saat yang lalu, tapi sekarang setelah dia meninjau ulang hit, dia langsung terpesona. Ini mungkin bambu roh listrik Valet. Valet Electricity Spirit Bambu. Lin Ming memandangi bambu merah dan petir merah yang melilit bambu. Mengapa ini tidak disebut bambu semangat listrik merah? Seniman bela diri berpakaian hitam melihat ekspresi keraguan Lin Ming dan berkata, ini karena bambu belum tumbuh. Ketika Valet Electricity Spirit Bambu berumur 60 tahun, pucuknya akan berwarna putih. Saat berumur 900 tahun pucuknya akan berwarna merah. Dan ketika berumur 9.000 tahun, pucuknya berwarna ungu. Petik 2. Lin Ming berkata, ini hanya bambu muda. Ini. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi sedikit kecewa. Bahkan jika itu adalah bahan langka, itu masih bambu muda, jadi kekuatan yang melekat padanya terbatas. Seniman bela diri berpakaian hitam melihat kekecewaan Lin Ming dan terhibur. Senior, meskipun bambu baru berusia 900 tahun, itu masih sangat berharga dan langka. Tidak hanya itu, karena ada bambu yang masih muda,
maka bambu semangat listrik valet juga harus ada. Setiap 9.000 tahun hanya satu rebung yang akan lahir. Rebung kecil akan mengebor biji magnet dan hidup di dalam sampai menemukan tempat yang baik untuk melepaskan diri, di mana ia akan tumbuh menjadi bambu putih. Petik 2. Oh, pikiran Lin Ming diaduk. Maksudmu mengatakan bahwa ada bambu roh listrik valet dewasa di Gunung Thunder Crash? Ya, jika tidak ada masalah, maka seharusnya ada. Apalagi bambu itu seharusnya sudah berumur 9.900 tahun. Petik 2. Bambu semangat listrik valet hanya akan membiakkan rebung baru setiap 9.000 tahun. Karena rebung merah ini sudah berumur 900 tahun, maka yang dewasa harus berumur 9.900 tahun. 9.900 tahun. Lin Ming mengerutkan alisnya. Dikatakan bahwa guntur telah menghantam Gunung Thunder Crash selama 10.000 tahun. Itu berarti bambu ini hampir setua Gunung Thunder Crash. Jika Lin Ming tidak salah, maka bambu ini pasti akan berada di puncak Gunung Thunder Crash. Tapi dengan kekuatannya saat ini, jika dia bertemu dengan Blue Thunder Lizard dari alam Hautian, dia hanya bisa lari untuk hidupnya. Bagaimana dia bisa mencapai puncak? Dan legenda bahkan mengatakan bahwa ada kadal guntur ungu yang setara dengan seniman bela diri alam Xiantian. Selain itu, dia takut kemungkinan ada lebih dari satu. Bahkan jika Lin Ming mampu menahan petir yang diludahkan Purple Thunder Lizards, tidak mungkin dia bisa menahan serangan fisik mereka. Kadal guntur memiliki darah naga banjir mengalir melalui pembuluh darah mereka. Mereka bukanlah binatang buas biasa. Meskipun dia tahu ada sedikit harapan, lebih dari itu akan ada bahaya dalam bahaya, Lin Ming masih memutuskan untuk mendaki Gunung Thunder Crash. Dia akan mendaki sampai mencapai batasnya, sampai dia tidak lagi bisa melangkah lebih tinggi, jika tidak dia akan menyesalinya selamanya. Lin Ming bertanya kepada seniman bela diri berpakaian hitam, apakah ada pantangan untuk memilih bambu jiwa listrik valet. Seniman bela diri berpakaian hitam menjawab, sulit untuk memotong bambu roh listrik valet dengan pedang atau tombak, itu hanya dapat dengan mudah dipotong dengan kekuatan guntur. Tapi senior, spirit bambu semacam ini tidak terbentuk dengan mudah, itu berasal dari kombinasi energi pegunungan Thunder Crash dan denyut spiritual tanah. Jika memungkinkan, saya berharap senior dapat meninggalkan akar bambu sehingga dalam beberapa ratus atau ribuan tahun, bambu listrik valet yang baru dapat lahir. Petik 2. Saya mengerti. Lin Ming mengangguk. Tidaklah mengagumkan untuk menghancurkan asal-usul material yang berharga, itu adalah hal yang sangat mengerikan. Harta karun semacam ini hanya terbentuk dalam kondisi yang sangat sulit, ia membutuhkan segala macam keberuntungan dan lingkungan khusus untuk terbentuk. Biasanya, seorang seniman bela diri akan mematuhi aturan tidak tertulis ini, itu bisa dianggap mengumpulkan sedikit karma baik. Lin Ming mengeluarkan pedangnya. Bilah tajamnya seterang salju, dan itu berkilauan dengan sinar dingin yang mematikan. Ini adalah harta karun tingkat tinggi yang diambil dari Huogong, dan juga pedang yang dibawanya. Jangankan harta karun tingkat manusia yang tinggi, saudara kembar itu bahkan belum melihat banyak harta karun tingkat manusia yang rendah. Hanya tuan mereka yang memiliki pedang harta karun tingkat rendah. Kedua saudara kembar itu, sekali lagi, dipenuhi rasa iri. Lin Ming tidak keberatan mengungkapkan kekayaannya. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia memakai harta karun tingkat tinggi dan menjadi publik, dia masih bisa melindunginya. Esensi sejati dituangkan ke dalam jiwa guntur di dalam benih dewa sesat. Kekuatan guntur terus mengalir keluar, dan pedang harta karun seputih salju mulai berkilau dengan cahaya ungu samar. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan mengarahkan ke akar bambu roh listrik valet. Dia menebas. Ketika Lin Ming mengulurkan tangan untuk mengambilnya, seniman bela diri berpakaian hitam berteriak ketakutan.
Bambu roh listrik violet ini mengandung kekuatan guntur yang hebat. Lengan seorang seniman bela diri biasa akan hangus menjadi abu. Tapi, memikirkan kekuatan Lin Ming dan cara dia bisa mengambil bola guntur kadal guntur, dia merasa bahwa itu seharusnya baik-baik saja. Benar saja, Lin Ming mencengkeram bambu semangat listrik violet. Selain terlihat agak kaku, tidak ada perbedaan apapun. Bahkan bajunya baik-baik saja. Sungguh kekuatan guntur yang kuat. Lin Ming memuji bambu dalam pikirannya. Jika bambu merah berumur 900 tahun memiliki kekuatan kuat yang terkandung di dalamnya, lalu seperti apakah 9.000 bambu ungu itu? Itu benar-benar tak terbayangkan. Sayangnya, bambu ini diambil terlalu dini, itu tidak bisa berkembang menjadi itu. Meskipun dia tidak memiliki banyak harapan, Lin Ming masih bertanya, apakah ada cara untuk menumbuhkan bambu guntur listrik violet? Seniman bela diri berpakaian hitam berkata, itu tidak mungkin. Violet electricity spirit bambu harus tumbuh di tanah yang kaya akan unsur petir, seperti gunung petir. Bukan hanya itu, tapi bambu memiliki karakter yang membanggakan dan tidak bisa diangkat. Petik 2. Saya mengerti. Lin Ming menempatkan violet electricity spirit bambu ke dalam cincin spasial dan melirik ke pesta 4 seniman bela diri berpakaian hitam. Dia melihat kedua pedang di tangan gadis kembar, dan sedikit ragu-ragu. Dia berkata, ambil pedangmu dan biarkan aku melihatnya. Petik 2. Baik. Kedua gadis muda itu dengan patuh menghunus pedang mereka. Pedang lembut itu ditempa dari baja halus. Bagi seorang pandai besi fana, membuat pedang ini tidak akan mudah. Tapi dibandingkan dengan pedang harta karun yang dibuat oleh master pemurnian, itu jauh lebih lemah. Lin Ming menelusuri jarinya di cincin spasial dan 3 pedang harta karun tingkat rendah muncul di tangannya. Melihat pedang memancarkan cahaya salju yang terang, mata saudara kembar itu melebar. Sebuah gagasan yang muncul di benak mereka yang membuat detak jantung mereka semakin cepat dan mulut mereka kering. Apakah pedang ini untuk mereka? Mungkinkah mereka juga memiliki harta seperti ini suatu hari nanti? Untukmu. Lin Ming dengan santai melemparkan pedang dan mereka menusuk ujung pertama ke biji magnet. Pedang ini dibuat oleh Huo Gong. Lin Ming tidak menggunakan 30 harta langkah manusia tingkat rendah yang telah dia buat, memberikannya itu tepat. Tentu saja, harta karun tingkat rendah yang dibuat oleh Huo Gong sangat bagus, mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan harta karun tingkat rendah manusia biasa. Untuk kita. Pikiran saudara kembar itu terkejut. Mereka tidak berani membayangkan bahwa mereka akan mendapatkan hadiah, dan itu akan menjadi harta impian yang mereka dambakan. Lin Ming berkata, Anda sebaiknya berhati-hati dan menaruhnya di tempat yang aman, jika tidak maka kemungkinan besar akan dibawa. Ketiga harta ini bahkan dapat menggoda seniman bela diri penempa tulang puncak. Petik 2. Ya. Kedua saudara kembar itu buru-buru mengangguk, menatap Lin Ming dengan mata dipenuhi rasa syukur dan pemujaan pahlawan. Pada saat ini, Lin Ming melihat ke arah seniman bela diri berpakaian hitam. Seniman bela diri berpakaian hitam itu merasakan detak jantungnya meningkat pesat. Dia telah melihat Lin Ming dengan santai membuang 3 harta karun tingkat rendah bahkan tanpa mengedipkan mata, seolah-olah dia memperlakukan mereka seperti besi tua. Ketiga pedang harta karun ini tidak kurang dari 8 atau 9.000 tael emas. Apa yang akan dia terima? Seniman bela diri berpakaian hitam memiliki perasaan pusing, antisipasi, dan ketakutan. Lin Ming memandang seniman bela diri berpakaian hitam dan berkata, senjatamu adalah tongkat. Sayang sekali, tapi saya tidak memiliki staf yang berharga. Aku memang punya tombak besi elastis ungu tua, tapi karena itu adalah senjata yang pernah aku gunakan, aku tidak bisa memberikannya padamu. Mendengar Lin Ming mengatakan ini,
seniman bela diri berpakaian hitam itu sedikit kecewa. Tapi, kata-kata berikut Lin Ming menyebabkan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Lin Ming menyatakan, pil budidaya, 20.000 emas, metode budidaya. Anda dapat memilih salah satu. Petik 2. Pil budidaya, 20.000 emas, dan juga metode budidaya. Mulut seniman bela diri berpakaian hitam mengering. Jika dia tidak dapat mencapai periode kondensasi pulsa, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkan 20.000 emas dalam hidupnya. Adapun pil kultivasi, itu adalah harta impian yang dirindukan seniman bela diri. Dan karena ini adalah pil yang diberikan oleh senior ini, itu pasti tak ternilai harganya. Seniman bela diri berpakaian hitam melewati serangkaian pertempuran mental. Dia akhirnya berkata, saya ingin metode kultivasi. Dibandingkan pil atau emas, metode budidaya adalah yang paling penting. Ini adalah dasar dari setiap seniman bela diri. Baik, tapi, saya memperingatkan Anda. Jangan mengungkapkan metode kultivasi ini kepada publik, jika tidak Anda bisa mengalami bencana. Lin Ming menjentikkan tangannya dan slip giok muncul di telapak tangannya. Ini adalah panduan metode kultivasi tingkat manusia tingkat menengah yang diambil dari Huo Gong setelah kematiannya. Kumpulan metode budidaya ini bukan milik 7 lembah mendalam, jika tidak Lin Ming tidak akan berani menyerahkannya. Jika dia benar, maka metode kultivasi ini harus diambil dari seniman bela diri lain yang telah dibunuh oleh Huo Gong. Singkatnya, itu memiliki latar belakang yang dipertanyakan, dan Lin Ming tidak ingin membawanya bersamanya untuk menghindari masalah di masa depan. Memberikannya kepada seseorang dari Wilderness Selatan adalah pilihan yang baik. Seniman bela diri berpakaian hitam menerima slip giok dan diperiksa dengan kekuatan jiwanya. Dia langsung sangat gembira. Metode budidaya langkah manusia tingkat menengah. Episode ke-203, dengan judul Dekat Puncak. Langsung ke dalam alurnya. Metode budidaya langkah manusia tingkat menengah ini benar-benar bernilai lebih dari 20.000 tael emas. Meskipun Lin Ming mengatakan bahwa metode kultivasi ini dapat menimbulkan bencana fatal, risikonya tidak seberapa dibandingkan dengan imbalan luar biasa yang akan dihasilkan oleh metode kultivasi ini. Seniman bela diri berpakaian hitam semakin berpikir bahwa memberitahu Lin Ming tentang bambu jiwa listrik valet adalah pilihan terbaik yang pernah dia buat. Dia tidak memiliki kemampuan untuk memotong bambu roh, tetapi bahkan jika dia melakukannya, tidak mungkin dia bisa menjualnya. Jika dia mengeluarkan tingkat harta karun ini dan menunjukkannya kepada orang lain, dia akan dimakan sampai ke tulang. Kamu hanya bisa mengambil darah kadal petir, saya tidak membutuhkannya. Lin Ming mengatakan ini karena kadal petir memiliki garis keturunan naga banjir yang mengalir di dalamnya, jadi darah mereka memiliki nilai obat yang sangat besar. Jika diletakkan di bak mandi, seseorang bisa berendam dalam darah dan keluar dengan tubuh yang lebih kuat dan lebih sehat. Kelompok 4 seniman bela diri berpakaian hitam itu mengangguk kegirangan. Ini adalah hasil panen yang besar. Darah kadal guntur merah yang berada di level yang sama dengan seniman bela diri periode kondensasi puncak pulsa dapat menjual setidaknya 1 atau 2.000 tael emas. Baik, kalau begitu kita akan berpisah dari sini. Tentang acara hari ini, saya tidak ingin orang lain mengetahuinya. Jika tidak, Lin Ming tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi dia membiarkan makna yang jelas di balik kata-katanya berlama-lama di udara. Faktanya, dia tidak takut jika orang lain tahu, dia hanya tidak ingin diganggu. Seniman bela diri berpakaian hitam menyusut ke belakang dan buru-buru mengangguk. Satu-satunya orang yang tidak bisa mereka sembunyikan kebenarannya adalah tuan mereka. Tapi, setelah dia mendapatkan metode kultivasi langkah manusia kelas menengah ini, seniman bela diri berpakaian hitam sudah berencana untuk meninggalkan sekolah. Jika dia kembali dan menghadapi tuannya,
apakah dia masih bisa menyimpan harta karun slip giok metode budidaya yang dia peroleh. Bukan hanya seniman bela diri berpakaian hitam, gadis kembar juga memiliki pemikiran yang sama. Mereka akhirnya berhasil mendapatkan pedang harta karun setelah begitu banyak kesulitan. Mereka tidak ingin majikan mereka mengambilnya. Secara keseluruhan, mereka telah lama bersekolah di sana, namun mereka belum mendapatkan keuntungan apapun dari tuan mereka di sana. Setelah Lin Ming pergi, seniman bela diri berpakaian hitam mengumpulkan saudara kembar dan saudara laki-laki muda magang mereka untuk mengadakan pertemuan. Mereka memutuskan bahwa mereka semua akan meninggalkan sekolah mereka dan membentuk geng mereka sendiri. Dengan mengandalkan metode budidaya langkah manusia kelas menengah yang telah diberikan Lin Ming kepada mereka, mereka akan membuat nama untuk diri mereka sendiri. Namun, ini adalah cerita lain kali. Setelah dia berpisah dari kelompok seniman bela diri berpakaian hitam, Lin Ming mencari tempat yang aman dan mulai menyerap kekuatan guntur dari bambu roh listrik valet. Petir merah ini jauh lebih kejam dan buas dari semua petir yang telah diserap Lin Ming sejauh ini. Tapi Lin Ming tidak khawatir. Pertama, dia duduk bermeditasi. Setelah dia sepenuhnya memulihkan semua esensi sejati yang telah hilang, dia memasuki keadaan niat bela diri yang sangat halus, dan menyesuaikan kondisi mentalnya untuk mencapai ketenangan sempurna. Kemudian, dia mengeluarkan bambu roh listrik valet dari cincin spasialnya. Mencengkeram bambu roh di kedua tangan, Lin Ming mulai memandu kekuatan guntur di bambu roh listrik valet, memungkinkannya mengalir ke tubuhnya. Setelah kekuatan guntur merah memasuki meridian Lin Ming, itu seperti kuda liar yang berlari-lari menyimpang. Jika seorang seniman bela diri normal di alam pulse condensation atau bahkan alam hautian, memiliki petir merah yang menindas ini memasuki organ mereka, meridian mereka akan hancur dan mereka akan terluka parah atau bahkan mati. Tapi Lin Ming memiliki keberadaan jiwa guntur di tubuhnya. Tidak peduli seberapa sombongnya petir itu, setelah itu bertemu dengan jiwa guntur, itu perlahan akan diserap. Dengan cara ini, jiwa guntur kecil seperti ulat sutra kecil. Itu terus menggigit kekuatan guntur yang ada di bambu roh listrik valet, perlahan mengikisnya. Selama periode ini, Lin Ming hanya merasakan perasaan mati rasa yang samar, itu tidak terlalu menyakitkan. Setelah Lin Ming duduk bermeditasi selama setengah jam, dia berhasil menyerap kekuatan guntur sepenuhnya. Saat dia melihat benih dewa sesat, Lin Ming sangat terkejut. Setelah menyerap petir dari bambu jiwa listrik valet, energi jiwa gunturnya telah meningkat sebesar 50%. Jika hanya bambu bayi berusia 900 tahun yang mampu meningkatkan kekuatan jiwa petirnya sebesar 50%, apa yang akan dilakukan bambu berusia 9.000 tahun terhadapnya? Lin Ming dipenuhi dengan antisipasi. Sayangnya, mungkin tidak ada secercah harapan pun untuk mendapatkan bambu ini. Setelah menyerap bambu jiwa listrik valet, Lin Ming terus mendaki ke atas. Semakin tinggi dia pergi, semakin banyak thunder lizards. Kadal petir ini adalah binatang buas unggul yang memiliki garis keturunan naga banjir. Meskipun kadal petir di dasar gunung petir memiliki garis keturunan yang sangat dangkal, mereka masih tidak mudah untuk ditangani. Saat Lin Ming mendekati lereng gunung, dia mulai merasakannya menjadi sulit. Jagoan, angin tombak menembus kehampaan. Tombak Lin Ming menembus tubuh besar Red Thunder Lizard dan esensi sejati yang bergetar meletus. Kadal guntur merah periode kondensasi pulsa tengah ini segera mati dengan kematian yang mengerikan. Setelah Lin Ming menyatu dengan darah skala terbalik, alirannya seperti sutra terus tumbuh. Bahkan jika itu memasuki tubuh musuh, itu tidak akan mudah hancur, dan kekuatannya juga meningkat sedikit. Jika tidak, hanya dengan serangan esensi sejati saja, Lin Ming akan merasa sangat sulit untuk membunuh kadal guntur kondensasi pulsa tengah. Bagaimanapun,
Kemampuan pertahanan fisik dari kadal petir jauh lebih kuat daripada manusia pada tingkat kultivasi yang sama. Lin Ming menghela napas saat dia memotong kadal petir terbuka dan menggali mutiara guntur. Dengan sekejap, dia menyerap kekuatan guntur dari mutiara guntur ke meridiannya. Ini sudah menjadi kadal petir ke-20 yang telah dia bunuh. Melalui penyerapan mutiara guntur secara terus-menerus, total peningkatan kekuatan jiwa gunturnya telah mencapai 60%. Dia menatap Gunung Thundercrash. Dari tempatnya sekarang, masih ada sekitar 50.000 kaki sampai dia mencapai puncak. Dia sudah bisa melihat dengan jelas kilat tebal yang melintas di puncak. Petir ini adalah guntur sejati. Meskipun Lin Ming memiliki jiwa guntur, dia tidak berani mencoba naik ke sana. Lin Ming menggunakan teknik gerakannya dan bergegas menuju puncak. Pada saat ini, cahaya biru menyala dan busur petir biru menghantam Lin Ming. Zizizi. Perasaan listrik mati rasa yang kuat membuat Lin Ming menjadi kaku, hampir menyebabkan dia jatuh. Ini hanya karena dia telah menyerap bambu roh listrik valet beberapa saat yang lalu dan jiwa gunturnya menjadi lebih kuat. Jika tidak, Lin Ming curiga dia benar-benar akan jatuh. Kadal guntur biru. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming melihat Thunder Lizard di level yang sama dengan seniman bela diri alam Hautian. Tanpa sepatah kata pun, dia meluncurkan teknik gerakannya untuk melarikan diri. Meskipun dia bisa menahan serangan guntur dari Blue Thunder Lizard, tidak mungkin dia membunuhnya. Bahkan jika dia menggunakan Thunder Fury Annihilation, dia tetap tidak akan bisa membunuhnya. Dalam hal ini, Lin Ming tidak ingin menyia-nyiakan usaha apapun. Untungnya, Lin Ming jauh lebih cepat daripada Blue Thunder Lizard. Dalam beberapa lompatan, dia sudah kalah. Di wilayah pegunungan, kebanyakan ada kadal guntur merah. Blue Thunder Lizards hanya muncul sesekali. Lin Ming melakukan pembunuhan besar-besaran, dia membantai selama 1 hari 1 malam. Setelah mengamuk begitu lama, keterampilan bertarung Lin Ming menjadi semakin halus, dan jiwa guntur di tubuhnya akhirnya mencapai peningkatan kekuatan 70% setelah menyerap sejumlah besar guntur. Tapi, saat kekuatan jiwa guntur ini meningkat, efek makanan dari mutiara guntur menjadi semakin berkurang. Lin Ming mengisi kolam kosong dengan darah kadal petir dan merendamnya selama 1/4 jam. Setelah itu, Lin Ming mengeringkan tubuhnya dan mengambil 1 set pakaian baru dari cincin spasialnya. Darah kadal petir mampu meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh manusia. Meskipun efeknya tidak terlalu jelas pada Lin Ming, dia masih tidak ingin menyia-nyiakannya. Setelah makan makanan sederhana, Lin Ming melompat ke atas pohon beberapa ratus kaki dan mulai bermeditasi. Seorang seniman bela diri Bon Forging bisa bertahan berhari-hari tanpa tidur dan tetap energi dan bersemangat. Tapi, agar Lin Ming mempertahankan kondisi puncaknya, dia harus istirahat selama beberapa jam. Pertarungan berikutnya akan semakin biadab. Saat dia mendekati puncak, kecepatan Lin Ming menjadi lebih lambat. Sebelumnya, dia membutuhkan waktu beberapa jam untuk mencapai lereng gunung dari kaki Gunung Thundercrash, tapi sekarang jarak yang sama membawanya sepanjang malam. Lin Ming akhirnya tiba di sebuah area yang diselimuti es dan salju. Setiap 1000 kaki di sini memakan waktu setidaknya beberapa jam. Dia perlu menggunakan kekuatan jiwanya untuk terus menilai sekelilingnya, dan kemudian perlahan dan hati-hati maju ke depan. Dia tidak ingin secara tidak sengaja bertemu dengan kadal guntur ungu alam Xiantian. Jika itu terjadi, tidak banyak yang bisa dia lakukan. Tentu saja, Lin Ming benar-benar bisa terbang ke udara dan langsung terbang ke langit. Tapi dalam kasus itu, tidak ada alasan untuk datang ke Gunung Thundercrash. Dia hanya bisa mengapung di langit dan melihat pemandangan. Tidak mungkin baginya untuk mendapatkan sedikit pun kekuatan guntur, dan kemudian, akan lebih tidak mungkin baginya untuk mendapatkan jiwa guntur.
Angin dingin bertiup kemana-mana, dan salju memenuhi udara. Di bagian atas Gunung Thunder Crash, di mana-mana terlihat ada warna biru es, sebening kristal dan sangat murni. Ini benar-benar es 10.000 tahun, sekeras batu dan indah seperti batu giok. Awan menggenang di tanah. Sambil mencondongkan badan, seseorang bisa melihat kabut yang sangat tebal, lautan awan yang bergelombang mencapai tak terhingga yang luas. Ini benar-benar surga dongeng. Sungguh disayangkan bahwa tanah yang indah ini seluruhnya diselimuti oleh aura pembunuhan yang buas. Ketika Lin Ming melihat kadal guntur biru tua di dekat sepetak es berusia 10.000 tahun, dia tahu bahwa dia telah mencapai ujung jalannya. Jika dia mengambil satu langkah lebih jauh, maka dia akan ditempatkan dalam situasi yang mengancam nyawa. Thunder Lizard berskala biru tua ini sama dengan seniman bela diri alam Hautian Puncak. Sisiknya sama persis dengan warna es berusia 10.000 tahun, dan hampir tercampur sempurna. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, mustahil untuk menemukannya. Melihat adegan ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi berseru. Kadal guntur biru ini adalah hewan yang cantik. Apalagi di negeri dingin yang pahit ini, tampak seperti pahatan es yang bagus. Tapi patung es yang indah ini bisa dengan cepat membunuhnya. Perbedaan dalam kekuatannya dan Lin Ming terlalu besar. Sebelum ini, Lin Ming telah menemukan Blue Thunder Lizard ranah Hautian Tengah yang telah menyebabkan dia tertekan. Karena kecepatannya tidak lebih lambat dari Lin Ming akhirnya terbang ke langit dan baru kemudian dia bisa melarikan diri tanpa cedera. Sekarang dia menghadapi kadal guntur alam Hautian Puncak, hasilnya bisa dibayangkan. Lin Ming tidak berani melangkah lebih jauh. Siapa tahu, mungkin Thunder Lizard Scientian Realm bisa terbang. Jika bisa, maka dia sudah mati. Lin Ming sudah siap untuk melarikan diri, tetapi pada saat ini, dia memperhatikan bahwa mata Blue Thunder Lizard yang dalam dipenuhi sedikit kebingungan, sepertinya tidak bersiap untuk menyerangnya. Apa yang dilakukan orang ini? Lin Ming dipenuhi dengan kewaspadaan penuh. Dia bahkan tidak mengeluarkan tombak lunak mendalam yang berat, karena dia tahu bahwa menggunakan tombak dalam situasi ini tidak berguna. Lebih baik kurangi beban padanya sehingga dia bisa berlari lebih cepat. The Thunder Lizard menggeram dalam semburan, matanya mengungkapkan kebingungannya yang secara bertahap berkembang menjadi kewaspadaan dan ketakutan. Raungannya menjadi lebih keras, seolah-olah memperingatkan Lin Ming untuk segera meninggalkan wilayahnya. Lin Ming memiliki tatapan bingung. Jika aku membacanya dengan benar, kadal petir ini sepertinya takut padaku. Apa yang harus ditakuti? Aku bahkan tidak memiliki 1/10 pun dari kekuatannya. Petik 2. Ini adalah kadal petir terkuat yang pernah aku temui sejauh ini, tapi yang terkuat ini sebenarnya takut padaku. Mengapa? Episode ke-204, dengan judul Wanita Berbaju Merah. Langsung ke dalam alurnya. Ini adalah kadal petir terkuat yang pernah kutemui sejauh ini, tapi yang ini benar-benar membuatku takut. Mengapa? Pikiran Lin Ming tiba-tiba melintas dengan pikiran, darah skala terbalik. Jika dia tidak salah, ketakutan ini berasal dari darah bersisik terbalik yang tertidur lelap di tubuhnya. Kadal guntur memiliki garis keturunan naga banjir yang mengalir melaluinya. Semakin kuat kadal petir, semakin kaya garis keturunan naga banjirnya. Naga banjir bisa dianggap sebagai naga tingkat rendah. Jika naga banjir bertemu dengan naga sejati, ia akan memiliki rasa kagum dan ketakutan yang pasti akan muncul dari kedalaman jiwanya. Tidak peduli betapa biadabnya itu akan selalu dibatasi. Darah skala terbalik Lin Ming sangat sedikit. Tidak hanya itu, kultivasi Lin Ming juga rendah, sehingga darah di dalam dirinya belum sepenuhnya terbangun. Oleh karena itu, kadal petir biasa tidak dapat merasakannya. Tapi puncak guntur alam Hautian ini sangat kuat, jadi garis keturunannya jauh lebih murni.
Garis keturunan yang sangat terkait di dalamnya memungkinkan untuk merasakan kekuatan tertidur di Lin Ming. Darah naga sejati, bahkan jika itu hanya jejak, masih memancarkan ki yang sangat kuat yang memaksa semua binatang untuk menyerah. Meskipun kekuatan Thunder Lizard ini jauh lebih unggul dari Lin Ming, ia masih merasakan ketakutan dari lubuk jiwanya. Jika kekuatan Lin Ming lebih tangguh, Thunder Lizard bahkan mungkin berlutut untuk tunduk. Kadal guntur terus-menerus meraung, busur listrik berkedip di sekitar tubuhnya. Itu memperingatkan Lin Ming untuk meninggalkan wilayahnya. Hasil ini adalah apa yang diharapkan Lin Ming. Karena dia tidak dapat membunuh kadal petir alam Hautian Puncak, dia setidaknya bisa menghindarinya. Sepertinya aku masih bisa mendaki Gunung Thunder Crash. Lin Ming mengepalkan tinjunya. Surga benar-benar memberkatinya. Dengan kekuatannya, dia hampir tidak bisa mendaki lereng Gunung Thunder Crash Mountain. Tetapi berkat jiwa gunturnya, dia tidak takut dengan serangan guntur jarak jauh dari kadal guntur, dan dia bisa memanjat wilayah salju dan es. Dan sekarang ketika dia berada pada batasnya lagi, darah skala terbalik sebenarnya mampu menekan garis keturunan kadal guntur ini. Seperti ini, dia mungkin benar-benar bisa melewati padang salju ini. Selama dia melewati sisa salju setinggi 30.000 kaki, dia akan mencapai puncak Gunung Thunder Crash. Itu hanya lokasi di mana material atribut guntur kemungkinan besar akan lahir. Di sana, guntur telah jatuh tanpa henti selama 10.000 tahun. Jika seorang manusia berjalan ke sana, sedikit sial dan mereka akan disambar petir. Ini benar-benar guntur surgawi. Meskipun Lin Ming memiliki jiwa guntur yang melindunginya, dia masih khawatir tentang situasinya. Dia tidak tahu apakah dia akan terluka parah setelah disambar petir surgawi ini. Lin Ming mengitari puncak Thunder Lizard alam Hautian dan terus bergerak maju. Setelah beberapa mil, Lin Ming tiba-tiba berhenti. Tertegun, dia melihat ke depan saat dia dengan kaku berdiri di sana. Di depannya, sekitar 200 kaki jauhnya, Lin Ming melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan sepanjang hidupnya. Di atas hamparan es yang luas, seorang wanita jangkung dan kurus dengan sosok penuh berdiri anggun di sana. Segala sesuatu tentang dia luar biasa. Dia mengenakan mantel merah menyala, dan dia mengenakan gaun merah tua yang melilit di sekelilingnya. Rambut hitam tintanya yang lembut menjuntai sampai ke pinggangnya, dan kedua kakinya telanjang. Kakinya yang seperti batu giok berdiri di atas platform biru dari es beku 10.000 tahun. Dia seperti mawar merah cerah yang tumbuh dari salju. Kontras merah-merah dan putih salju mencerminkan keindahan yang glamor dan megah. Dan di depan wanita itu, ada seekor burung jambul merah. Mahkota itu tampak berwarna merah darah, dan bulunya berwarna merah seperti nyala api. Ekornya yang panjang terseret ke tanah, membakar lantai kemanapun ia melewatinya. Itu adalah burung vermilion. Mata Lin Ming membelalak. Saint Beast yang dia lihat di Blackwater Swamp sebenarnya ada di depannya sekarang. Merasakan kehadiran Lin Ming, wanita itu kembali menatap Lin Ming. Wajah cantiknya tenang seperti lautan, dengan atmosfer dunia lain yang dipenuhi asap dan api, itu benar-benar memberi seseorang perasaan tercekik yang dalam. Sepertinya dia telah memperhatikan kultivasi Lin Ming dan dia cukup penasaran. Dia hanya seorang anak laki-laki puncak Bon Forging, bagaimana dia bisa sampai di sini dengan hidupnya yang utuh. Lin Ming membeku. Dia tidak hanya dikejutkan oleh kecantikan wanita itu, tetapi juga oleh nafas mistis yang terpancar dari tubuhnya. Wanita ini tampak seperti wanita normal, napasnya memberitahu Lin Ming bahwa dia lebih kuat daripada siapapun yang pernah dia temui dalam hidupnya. Xiantian. Tidak, bahkan mungkin bukan hanya Xiantian. Dia mungkin berada di alam Xiantian akhir, atau alam Xiantian ekstrim,
atau mungkin dia adalah eksistensi yang melampaui alam Xiantian. Untuk bisa menggunakan Vermilion Bird Saint Beast sebagai tunggangan, konsep konyol macam apa itu? Pikiran Lin Ming berada dalam kondisi tegang dan gugup. Jika orang ini ingin memadamkan hidupnya, itu tidak akan memakan waktu lama. Wanita itu masih menatap Lin Ming dengan heran. Satu manusia dan satu burung, dengan warna nyala api yang sama, berdiri di atas bidang putih luas dari 10.000 tahun es, itu seperti neraka yang menyala-nyala, indah dan agung sampai pada titik di mana tampaknya tidak nyata. Menarik, wanita itu memandang Lin Ming untuk sementara waktu, dan kemudian tiba-tiba, dia tersenyum lembut. Dengan satu kata itu, suaranya menjadi merdu seperti burung penyanyi. Kemudian, tubuhnya tampak seringan bulu saat dia melayang ke atas dan ke belakang Vermilion Bird. Burung Vermilion berkicau, dan kemudian, terbang ke langit. Hembusan udara panas yang berputar-putar mengalir ke segala arah. Merasakan udara yang sangat panas ini, Lin Ming sudah merasakan punggungnya merembes dengan keringat dingin. Jadi, Vermilion Bird yang saya lihat di Blackwater Swamp adalah tunggangan wanita ini. Mungkin Vermilion Bird telah menggendong wanita itu, dan dia melihat pemandangan di mana saya diburu oleh bocah api kecil. Mengapa dia datang ke Gunung Thunder Crash? Apakah untuk menemukan jiwa guntur? Atau, apakah dia hanya tinggal di sini? Petik 2. Pikiran Lin Ming berpacu dengan kemungkinan. Melihat Gunung Thunder Crash yang luas di atasnya, dia tidak yakin apakah dia harus terus maju atau tidak. Jika wanita itu datang untuk jiwa guntur, itu adalah mimpi yang sebaiknya dia lupakan. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Lin Ming mengatupkan giginya dan memutuskan untuk terus maju. Karena dia telah sampai sejauh ini, dia mungkin akan mencoba melangkah lebih jauh. Bahkan jika jiwa guntur bukan untuknya, itu tidak berarti tidak ada peluang keberuntungan lainnya. Puncak Gunung Thunder Crash telah bersinar dengan guntur tak berujung selama 10.000 tahun. Siapa yang tahu bahan berharga apa yang lahir di sana? Jika kesempatannya bagus, dia mungkin menemukan beberapa kejutan. Lin Ming baru saja mengambil beberapa langkah ke depan, ketika langit tiba-tiba bergema dengan suara tajam burung, langsung mencapai Primal Chaos Heavens. Ini adalah Phoenix Cry. Tanpa memiliki kesempatan untuk merenungkan apa yang baru saja terjadi, Lin Ming mendengar suara gemuruh binatang mengaum satu demi satu. Untuk sesaat, sepertinya dia berada di tengah badai petir besar, benar-benar memekakkan telinga. Apa-apaan ini? Lin Ming merasa sedikit bingung. Pada saat ini, dia mendengar suara getaran yang bergemuruh menyebar di tanah. Itu seperti dentuman drum yang menderu dan menggelegar. Dia bahkan bisa merasakan tanah bergetar, seolah-olah serbuan monster besar-besaran bergegas keluar. Lin Ming menarik tombak lembut mendalam yang berat. Di kejauhan, dia melihat Blue Thunder Lizard yang dalam dengan mengancam bergegas ke arahnya. Karena kecepatannya, awan salju melingkar di sekitarnya seperti naga salju, mengepul ke langit. Itulah puncak pembangkit tenaga listrik Thunder Lizard alam Hautian yang baru saja saya lihat sebelumnya. Murid Lin Ming berkontraksi. Orang ini tidak begitu marah beberapa saat yang lalu, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia ganggu. Tanpa ragu-ragu, dia mencabut tombaknya dan terbang ke udara. The Blue Thunder Lizard terbang melewati Lin Ming dalam awan asap dan salju yang menggelinding saat bertiup, tidak berniat untuk berhenti sejenak. Lin Ming menemukan bahwa Thunder Lizard ini tidak datang untuk menghadapinya. Tapi jika bukan dia, apakah wanita berbaju merah itu datang beberapa saat yang lalu? Mengingat pemandangan dari sebelumnya dan tangisan Phoenix yang resonan yang pernah terdengar sekali, Lin Ming tegang. Apakah itu pernyataan perang? Untuk menantang seluruh Gunung Thunder Crash, termasuk kadal guntur ungu Xiantian itu. Keberanian macam apa itu? Detak jantung Lin Ming dipercepat.
Dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik seperti itu, dia terlalu jauh. Pada saat ini, 7 atau 8 mil jauhnya, dia melihat awan salju lainnya yang mengepul seperti naga es yang bergegas menuju puncak. Lin Ming memiliki penglihatan yang sangat baik. Meskipun jaraknya jauh, dia masih bisa melihat bahwa kadal petir berwarna biru tua. Dari warna sisiknya yang dalam, kekuatannya tidak kurang dari seorang seniman bela diri alam Hautian puncak. Puncak alam Hautian, aku takut apapun di bawah peringkat itu tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perang ini. Juga, wanita berbaju merah itu setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik Xiantian. Jika Thunder Lizard level rendah semacam ini naik, dia akan mati dengan satu serangan. Petik 2. Lin Ming bangkit beberapa ratus kaki lagi. Saat dia bangkit, jangkauan penglihatannya melebar dan dia bisa melihat bahwa naga salju yang bergolak semakin meningkat. Dia sudah menentukan bahwa setidaknya ada 8 atau 9. Lin Ming merasakan gelombang kegembiraan di dalam hatinya. Dia juga ingin duduk di barisan depan untuk acara besar seperti itu. Jika itu adalah pertarungan alam Xiantian, dia masih bisa mengamatinya dari jarak beberapa mil. Berpikir ini, Lin Ming tidak lagi memiliki reservasi. Dia menggunakan teknik gerakannya dan langsung melesat menuju puncak dengan kecepatan penuh. Karena semua kadal petir yang kuat telah bergegas menuju puncak, Lin Ming dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan. Bahkan jika dia bertemu dengan kadal petir sesekali, Lin Ming dapat mengandalkan darah skala terbalik di dalam dirinya untuk menakut-nakuti. Sepanjang jalan, Lin Ming tidak berani terbang lurus ke atas. Ini karena Vermilion Bird terbang tinggi di langit, dan akan terlalu jelas jika dia terbang. Keberadaan Xiantian ini mungkin akan membuatnya menjengkelkan dan dengan santai menghabisinya, itu benar-benar ketidakadilan. Lin Ming hanya 30.000 kaki dari puncak. Dengan kecepatan penuhnya, dia mampu menempuh jarak ini dalam waktu singkat. Benar saja, Lin Ming bisa bergegas menuju puncak tanpa ada perlawanan. Namun, pada saat ini, Lin Ming berhenti sekali lagi, tertegun. Dia melihat ke arah langit, hatinya bergetar dengan ombak yang menghancurkan bumi. Apa yang dia lihat adalah seekor naga. Naga sungguhan. Cakarnya tajam, dan sisiknya berwarna ungu tua. Tubuh naga yang panjang itu dengan sembrono membubung di udara. Itu seperti naga yang ada di lukisan. Naga Titanic ini beberapa kali lebih besar dari Vermilion Bird. Busur petir yang cerah menari-nari di sekitarnya seperti ular ungu yang tak terhitung jumlahnya saat berenang di langit. Tubuhnya dipenuhi dengan momentum yang luas dan tak tertandingi. Di depannya, Vermilion Bird mengayunkan sayapnya, berhenti di udara. Apakah ini pertarungan antara naga dan burung phoenix? Lin Ming menelan ludah. Dia belum pernah membayangkan dia akan seberuntung itu untuk menyaksikan pemandangan yang begitu menakjubkan. Tidak, itu bukan naga, itu naga banjir. Lin Ming menemukan bahwa naga ungu tidak memiliki tanduk di kepalanya, jadi itu hanya naga banjir. Tetap saja, bahkan jika itu adalah naga banjir, itu masih cukup mengejutkan. Ini adalah Saint Beast dari Sky Spill Continent. Jadi, sebenarnya ada naga banjir yang tersembunyi di Gunung Petir. Lin Ming tersentak. Pantas. Tidak heran jika Gunung Thunder Crash memiliki begitu banyak kadal petir, dan kadal petir ini juga memiliki garis keturunan naga banjir. Itu karena mereka adalah keturunan naga banjir ini. Petik 2. Keturunan langsung dari naga banjir seharusnya adalah kadal guntur ungu Xiantian. The Blue Thunder Lizards adalah keturunan dari Purple Thunder Lizards. Dengan setiap generasi ke bawah, garis darah semakin encer. Petik 2. Lin Ming tiba-tiba tercerahkan, jadi seperti inilah bagaimana Gunung Thunder Crash terbentuk. Episode ke-205, dengan judul Perjuangan Naga dan Phoenix. Langsung ke dalam alurnya. Ada banyak spesies berbeda dari binatang suci tipe naga.
Sebagai contoh, ada naga banjir, naga bertanduk, naga tanpa tanduk, naga gunung berkaki satu, naga lilin, dan seterusnya. Meskipun semua naga ini adalah Saint Beast dan penampilannya serupa, ada juga karakteristik tertentu yang memisahkan mereka. Naga banjir memiliki sisik bercahaya, naga hujan bersayap memiliki sayap, naga bertanduk memiliki tanduk, naga gunung berkaki satu memiliki satu kaki, dan seterusnya. Bahkan naga banjir dibagi menjadi beberapa varian. Ada naga banjir merah, naga banjir hitam, naga banjir darah, dan sebagainya. Naga banjir ungu yang terbang di langit adalah varian langka dari naga banjir guntur. Itu memakan guntur dan kilat sebagai makanan, dan kepribadiannya sangat kejam dan tirani. Itu juga sangat promiskuus. Naga banjir ini telah menetap di Gunung Thundercrash hampir 10.000 tahun yang lalu dan telah mengambil semua harta gunung sebagai miliknya. Setelah dikawinkan secara kejam dengan binatang buas asli dari Gunung Thundercrash, itu akhirnya memunculkan keturunan yang melimpah. Ini adalah kadal petir. Sekarang menghadapi tantangan, naga banjir petir meraung keras, dan semua keturunannya segera bergegas ke puncak gunung petir. Sejumlah besar kadal petir sedang mengincar konfrontasi di udara, pertarungan epik antara garis darah naga dan garis keturunan Phoenix. Adapun Lin Ming, dia bersembunyi di kejauhan. Setelah secara tidak sengaja mencapai alam kembali ke asalnya, kemampuan Lin Ming untuk menyembunyikan nafasnya tidak kurang dari master alam Xiantian. Dia bersembunyi di balik batu besar. Selama dia jauh, tidak ada yang bisa menemukannya. Melihat naga guntur di udara, pikiran Lin Ming melintas berbagai emosi. Dia perlahan mulai menyadari masalah serius. Jika dia benar, jiwa guntur dari gunung petir harus berada di dalam tubuh naga banjir guntur. Naga banjir guntur telah hidup di gunung petir selama bertahun-tahun, pasti telah menemukan jiwa guntur. Jika ya, bagaimana mungkin tidak menyerapnya? Meskipun Lin Ming tidak pernah memiliki banyak harapan untuk mencapai jiwa guntur, dia selalu berpikir bahwa dengan sedikit keberuntungan, dia masih memiliki kesempatan. Bahkan jika dia gagal sekarang, itu tidak berarti dia tidak bisa menunggu sampai kultivasinya sedikit lebih tinggi sebelum kembali. Tapi sekarang dia tahu bahwa jiwa guntur ada di tubuh naga banjir guntur, dia merasa hatinya tenggelam karena kekecewaan. Untuk merebut jiwa guntur dari binatang ini hanyalah omong kosong. Apalagi sekarang, bahkan jika dia memasuki alam Xiantian awal, kemampuannya mungkin masih belum cukup. Di udara, konfrontasi masih berlangsung. Wanita merah itu berdiri dengan bangga di atas Vermilion Bird. Angin surgawi yang kuat meniup rambut hitam tintanya, membuatnya menari sembarangan tertiup angin. Di langit, petir ungu yang tak terhitung jumlahnya bersinar, tapi dia tetap sama sekali tidak tergerak. Seolah-olah ada medan gaya tak terlihat yang mengelilingi wanita berbaju merah, mengubah kekuatan guntur. Haha, medan gaya magnet. Untuk menghadapi orang suci ini, Anda secara khusus mengembangkan teknik ini. Di langit, naga banjir guntur membuka mulutnya untuk mengeluarkan penilaiannya. Melihat naga ungu besar berbicara adalah pemandangan yang sangat aneh. Lin Ming tercengang, tetapi kemudian segera, dia berpikir bahwa itu tidak biasa bahwa Saint Beast akan dapat berbicara. Wanita berbaju merah memandang naga banjir guntur dan perlahan berkata, medan kekuatan magnetik adalah metode kultivasi teratas, saya secara alami dapat mengolahnya. Itu bukan sesuatu yang saya persiapkan secara khusus untuk Anda, jadi Anda tidak perlu terlalu memikirkan diri sendiri. Petik 2. Hehe, gadis kecil, kamu masih sangat muda, namun, kata-katamu sangat berani. Jika Anda memanggil penatua dari Divine Phoenix Island untuk datang, orang suci ini mungkin memberi Anda beberapa wajah, tetapi hanya dengan kemampuan Anda. Bermimpilah. Haha, orang suci ini dapat mencubitmu sampai mati.
Petik 2. Naga banjir guntur tertawa dengan berani. Wajah Lin Ming memiliki warna yang aneh. Naga banjir guntur ini benar-benar memanggil wanita berbaju merah yang tingkat kultivasinya tak terduga, seorang gadis kecil. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dikatakan oleh monster tua yang hidup selama beberapa puluh ribu tahun. Tapi Divine Phoenix Island, sekte apa itu? Jika ada seorang master seperti wanita berbaju merah ini, maka harus ada sesepuh yang lebih kuat di sektenya. Itu jauh melampaui apapun yang bisa dihasilkan oleh 7 lembah mendalam. Mungkin sekte kelas 4, atau bahkan sekte kelas 5 yang legendaris. Dia tidak bisa membayangkan seberapa jauh dari sini, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Menghadapi teriakan guntur banjir naga, wanita berbaju merah memiliki ekspresi tenang yang sama seperti sebelumnya, tanpa sedikit pun amarah. Dia berkata, "Jadi, kamu menolak. Hentikan pembicaraan yang tidak berguna. Untuk ayam yang masih belum memiliki semua bulunya, Anda ingin setengah dari darah orang suci ini." Permintaan yang konyol, bagaimana mungkin orang suci ini setuju dengan itu? Petik 2. Kalau begitu, kita harus bertarung. Hehe. Setelah aku mengalahkanmu, jangan berpikir orang suci ini akan memiliki keberanian untuk tidak membunuhmu hanya karena Divine Phoenix Island. Naga banjir guntur meraung seperti guntur, kilat menggeliat di atas tubuhnya yang besar. Lin Ming bisa dengan jelas mendengar percakapan antara naga dan wanita itu dari tempat persembunyiannya. Mereka benar-benar telah mengungkapkan banyak informasi. Wanita misterius itu menginginkan setengah dari darah naga banjir untuk ayam yang masih belum memiliki semua bulunya. Petik 2. Menyiratkan. Lin Ming menatap Vermilion Bird yang menari di busur petir ungu yang tak terhitung jumlahnya, aura luas yang memancar darinya. Penampilannya megah. Jika dia benar, maka apa yang disebut naga banjir petir sebagai ayam yang masih belum memiliki semua bulu, hanya bisa menjadi burung vermilion ini. Dengan kata lain, burung vermilion ini belum dewasa. Tidak heran itu jauh lebih kecil dari naga banjir petir. Meskipun dia masih anak-anak, dia memiliki aura dan kekuatan seperti ini. Dengan hanya melihat itu berhasil menakut-nakuti avatar bocah api kecil Fire Wom Saman. Apa yang akan terjadi jika sudah dewasa? Lin Ming tidak bisa menahan senyum sedih. Tidak peduli bakat apa yang dimiliki manusia, atau kejeniusan mengerikan seperti apa mereka, bakat alami mereka tidak ada apa-apanya di depan Saint Beast ini. Selama Saint Beast makan dan tidur, mereka akan tumbuh menjadi master alam Xiantian. Dengan beberapa peluang keberuntungan dan beberapa budidaya, mereka bahkan mungkin menerobos alam Xiantian dan mencapai alam yang lebih tinggi. Jika itu adalah dewa binatang sejati, seperti Raja Wali bersayap emas atau naga sejati, belum lagi hal-hal sederhana seperti ini, tapi setelah dewasa, mereka bisa menggunakan cakar mereka untuk menembus kehampaan yang tak berujung dan ekor mereka bisa menghancurkan bintang. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan para tetua yang perkasa di alam dewa akan sulit untuk membandingkannya. Jika wanita berbaju merah ini dapat mengambil setengah dari darah naga banjir guntur, apa efeknya pada Vermilion Bird muda? Saat Lin Ming merenungkan ini, pertarungan di udara sudah dimulai. Dia tidak tahu kapan, tapi wanita berbaju merah itu telah menghunus pedang di tangannya. Bilahnya hanya selebar 2 inci, tapi panjangnya 4 kaki penuh. Itu ramping dan sempit, dan gambar burung phoenix dengan sayapnya terbentang lebar seolah ingin terbang terukir di gagang pedang. Bilahnya berwarna merah tua seolah-olah berlumuran darah. Begitu dia melihat pedang panjang merah tua ini, mata Lin Ming membelalak. Dia belum pernah melihat pedang harta karun setingkat ini sebelumnya. Hanya dengan merasakan fluktuasi energi yang kuat yang berasal darinya, dia menebak bahwa itu setidaknya adalah harta karun tingkat bumi. Adapun apakah itu harta karun tingkat bumi tingkat rendah,
tingkat menengah, atau harta tingkat tinggi tingkat bumi, dia tidak punya cara untuk menentukan. Ada perbedaan besar antara harta karun langkah manusia dan harta karun langkah bumi. Bahkan 7 guru rumah bela diri yang mendalam Kinzia tidak memiliki harta karun langkah bumi. Ini adalah pertempuran antara dua tuan yang tak tertandingi. Lin Ming menatap dengan mata terbuka lebar, tidak ingin melewatkan satu detail pun. Ketika seorang tetua yang perkasa dari Realm of the Gods telah menyaksikan naga sejati bertarung dengan Raja Wali bersayap emas, dia telah terinspirasi secara ilahi dan pergi ke pengasingan selama 60 tahun. Akhirnya menciptakan teknik gerakan yang tak tertandingi, Raja Wali Emas menghancurkan Void. Meskipun tidak mungkin bagi dirinya sendiri untuk mencapai level seperti itu, masih mungkin dia akan menerima beberapa wawasan dari pertempuran ini. Wanita berbaju merah mengayunkan pedang panjangnya, dan api merah menyala di ujung pedang. Awalnya, nyala api ini panjangnya hanya beberapa kaki, tapi ketika wanita berbaju merah mengangkat tinggi pedang ini, apinya melesat ke langit. Rambut hitam panjangnya terlepas dari ikat rambutnya, berkibar tertiup angin. Api besar yang berkobar-kobar berdampak dengan Primal Chaos Heavens, seolah-olah langit telah tersapu dengan keras. Di luar Primal Chaos Heavens, energi asal surga dan bumi yang berapi-api terus-menerus berkumpul di pedang panjang, membentuk pusaran api raksasa. Pusaran api ini berputar perlahan. Itu hitam legam di tengah, seolah-olah dunia itu sendiri telah terkoyak, mengungkapkan lorong mistis. Naga banjir guntur menyaksikan situasi ini dan mata ungunya mencerminkan martabat yang serius. Di bawah tubuhnya yang besar, lusinan puncak kadal guntur alam Hautian meraung bersama, membuka rahang mereka untuk melepaskan rentetan bola petir raksasa ke langit. Pada saat yang sama, jaring petir raksasa yang bersinar menutupi kadal petir, mendukung mereka. Ini jelas merupakan selubung petir pelindung. Setelah bola biru guntur terbang ke udara, naga banjir guntur membuka mulutnya dan menyedot semuanya. Setelah menghirup begitu banyak kekuatan guntur, busur listrik ungu melonjak di tubuh naga banjir guntur. Busur guntur yang sebelumnya tipis sekarang telah menebal beberapa kali. Melihat ini, Lin Ming mengerti. Mendengarkan sombong naga banjir guntur, itu akan tampak seolah-olah wanita berbaju merah lebih rendah dari naga banjir guntur. Naga banjir guntur telah menunjukkan rasa hormat kepada Divine Phoenix Island dan menawarkan untuk melepaskannya sekali ini. Tapi sekarang, tampaknya bahkan dengan bantuan semua keturunannya, naga banjir guntur hanya hampir melampaui kekuatan wanita berbaju merah. Dalam situasi 1 lawan 1, naga banjir petir tidak akan cocok untuk wanita berbaju merah itu. Menyadari ini, Lin Ming menghela napas dingin. Wanita berbaju merah ini bahkan lebih kuat dari yang dia kira. Naga banjir guntur adalah naga banjir dewasa. Setelah Sein Beast tumbuh dewasa, tidak aneh bagi mereka untuk mencapai alam Xiantian. Namun, meski seperti ini, itu masih harus bergantung pada dukungan keturunannya untuk hampir menekan wanita berbaju merah. Kolom neraka besar terbakar, lebih panas dan ganas dari sebelumnya. Ketebalannya meningkat menjadi 10 kaki, dan itu seperti pilar api yang menahan langit. Itu mencapai ke Primal Chaos Heavens, menerangi seluruh langit. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, naga banjir petir merespons tanpa syarat. Itu memfokuskan semua kekuatan gunturnya ke dua cakar depannya, dan bola guntur ungu mulai terbentuk dengan cepat. Thunderball ini dimulai dari 10 kaki, tetapi dengan cepat meluas hingga lebih dari 100 kaki, diameternya bahkan lebih tebal dari naga banjir petir. Petir melintas di sekitar bola guntur ungu itu. Bagian tengah bola guntur menjadi warna ungu tua yang hampir hitam, karena berkilau dengan cahaya yang mencekik. Tanpa ampun, pedang panjang merah sepanjang 4 kaki itu menebas. Seolah-olah pilar api yang menopang langit telah runtuh.
Tidak hanya memotong ke arah naga banjir guntur, tetapi juga mencapai keturunan naga banjir guntur. Keturunan ini adalah antek-antek naga banjir petir. Wanita berbaju merah ingin menghabisi mereka dengan cepat. Guntur banjir naga meletus dengan suara gemuruh yang menghancurkan telinga. Cakarnya mendorong ke depan, dan bola guntur ungu besar itu terbang ke arah wanita berbaju merah seperti meteor. Pilar api besar dan bola guntur saling bertabrakan. Bang! Ledakan mengerikan terdengar di awan dan batu retak terbuka. Seolah-olah kekosongan itu sendiri telah terkoyak, seluruh gunung Thunder Crash berguncang karena benturan. Api yang membara menghancurkan seperti meteorit yang tak terhitung jumlahnya menuju lusinan kadal petir yang berada di bawah perisai petir. Seluruh perisai petir bergetar hebat, dan beberapa puncak Blue Thunder Lizards dari alam Hautian memuntahkan darah. Mereka terluka parah. Lin Ming merasakan kengerian dan kekaguman yang tak tertandingi saat dia melihat ini dari jauh. Jika saja akibatnya memiliki kekuatan seperti itu, betapa menakutkannya menghadapi itu secara langsung. Saat dia berseru dengan takjub, dia melirik ke sudut matanya dan menemukan bahwa di belakang kadal petir yang telah tersebar setelah kematian, ada gua raksasa di belakang mereka. Gua ini seluruhnya terbuat dari biji magnet, dan pintu masuknya lebarnya lebih dari 100 kaki. Ide tiba-tiba melintas di benak Lin Ming. Apakah ini gua naga banjir guntur? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.